Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Om Jin dari Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Hari ini kita akan dengarkan renungan singkat yang akan memberkati kita semua. Terambil dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-27 sampai 29 dengan judul perikop upah mengikut Yesus. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru edisi 2. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada waktu penciptaan kembali apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Pertanyaan ini ditanyakan oleh Petrus pada saat mereka baru saja mendengar pernyataan Yesus tentang ungkapan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah. Ketika itu ada seorang muda yang kaya bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus aku perbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal?" Si orang muda ini sudah menjalankan kewajiban agamanya, sudah berbuat baik, menghormati orang tua, mentaati hukum Taurat, sudah rohani banget. Tapi kata Yesus, ada yang kurang. Jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Dan apa yang dilakukan oleh orang muda ini? Dia pergi. Dia sedih, kecewa. Karena dia pikir kalau ikut Tuhan, ya minimal hartanya nggak bertambah, nggak apa-apa. Tapi jangan dijual, jangan dibagikan ke orang. Harta dengan susah payah. Harusnya ikut Tuhan dapat berkat. Harusnya ikut Tuhan dapat pelipat gandaan, multiplikasi. Maka tidak heran ketika murid-muridnya yang diwakili dengan kegundahan Petrus, "Lalu apa yang kami dapatkan Tuhan setelah kami mengikut Engkau? Ngapain kami ikut Engkau?" Dalam benak murid-murid saat itu, mengikuti Yesus berarti mendapatkan sesuatu yang mengenakan nantinya, menyenangkan nantinya. Mungkin dapat jabatan, posisi politik yang bagus, karena Yesus digadang-gadang menjadi raja. Begitu juga yang diharapkan oleh seorang pemuda yang kaya ini. Dia lihat Yesus ini guru yang berkarisma. Kayaknya ini Mesias yang dijanjikan itu. Kalau saya ikut dia, maka saya beroleh sesuatu. Tapi yang Yesus katakan malah, jual semua milikmu. Dan inilah yang datang dalam kehidupan kita hari ini. Kita mungkin mewakili Petrus dengan pertanyaan, apa yang akan kami peroleh setelah kami ikut Engkau Tuhan? Pagi-pagi kita berdoa, bangun tidur tidak lupa datang kepada Tuhan bersaat teduh, memuji Tuhan, aktif di ibadah, datang di kebaktian, berkorban buat pekerjaan Tuhan. Dapat apa kami Tuhan kalau orang muda yang kaya aja disuruh jual kekayaannya? Dapat apa kami Tuhan jadi orang Kristen kalau begitu? Sementara firman Tuhan mengatakan orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Bahkan lebih ekstrim dikatakan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Jadi apa yang kita harapkan dari menjadi murid Yesus? Bukankah kita mengharapkan hal-hal yang spektakuler yang bisa dikatakan mujizat, bisa dikatakan multiplikasi atau penggandaan yang luar biasa yang tidak masuk dalam pikiran kita. Dan kita sering diiming-imingi apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul dalam pikiran. Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Dalam benak kita, kita mendapatkan kemujuran, kekayaan, kehormatan, kedudukan, dan pangkat. Karena kita dekat dengan Tuhan. Karena kita berjuang di jalan Tuhan. Itu yang kita harapkan. Tapi apa yang Yesus katakan? Setiap orang yang karena namaku, ayat 29, meninggalkan rumah, saudara laki-laki, atau ibu, atau anaknya, atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal.
Kata akan menerima ditulis dengan kata lambano. Lambano itu bentuk future, bentuk masa depan. Artinya bukan saat ini. Ketika murid-murid Yesus berpikir dia akan menerima sesuatu dengan mengikuti Yesus, maka tidak heran Ibu Yohanes dan Yakobus datang. Guru, kalau engkau nanti datang sebagai raja, jadikanlah anakku di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Seolah-olah Yesus itu akan menempatkan posisi mereka di tempat yang termulia saat ini. Tapi yang Yesus katakan, nanti di hidup yang akan datang. Jadi selain memperoleh hidup yang kekal, kita murid-murid Yesus memperoleh kehormatan, kekayaan, dan kemuliaan. Itu nanti di dunia yang akan datang, di langit baru dan bumi yang baru yang Tuhan janjikan. Bukan di sini. Langit dan bumi yang sekarang ini sudah rusak, tapi Tuhan menjanjikan orang-orang yang setia kepadanya. Mungkin di dunia ini kita susah, kita menderita karena mengikuti Yesus. Tidak masalah saudaraku, tetap bertahan, tetap berjuang. Karena saya percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Ketika kita mengikuti Yesus, bahkan menjual semua milik kita, menjual kesukaan kita, menjual harapan kita, karena yang kita cari adalah kesukaan Tuhan, kita akan memperoleh sesuatu yang lebih mulia. 30, 60, 100 kali lipat. Itu bukan di sini saudaraku, terlalu kecil. Bahkan Rasul Paulus katakan, apa yang dulu dianggap mulia sekarang dianggap sampah. Masa kita mau ngejar-ngejar sampah? Masa kita mau mengejar-ngejar hal yang tidak mulia? Kita cari perkara yang mulia, kekekalan di surga nanti. Dan itu yang Tuhan janjikan. Demikian renungan singkat ini, semoga memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.